Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Canila. Saya dari Prodi Penjaskas. Di sini saya akan berkultum yang bertemakan hal-hal yang membatalkan keislaman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kami agungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah, bahwa Allah telah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk masuk ke dalam agama Islam dan berpegang teguh dengannya, serta berhati-hatilah untuk tidak menyimpang darinya. Hal-hal yang membatalkan keislaman. Yang pertama, di antara 10 hal yang membatalkan keislaman tersebut adalah mempersekutukan Allah atau syirik dalam beribadah kepada Allah. Hal-hal yang membatalkan keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dalalam ba'ida. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik atau menyekutukan kepadanya, tetapi mengampuni dosa selain itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan di antara perbuatan kemusyrikan tersebut adalah meminta doa dan pertolongan kepada orang-orang yang telah mati, bernazar dan menyembelih korban untuk mereka. Yang kedua, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, meminta doa dan syafaat, serta bertawakal atau berserah diri kepada perantara tersebut. Orang yang melakukan hal itu menurut ijma' ulama atau kesepakatan para ulama adalah kafir. Dan yang ketiga, tidak menganggap kafir orang-orang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan konsep mereka. Orang yang demikian ini adalah orang-orang yang kafir. Yang keempat, berkeyakinan bahwa tuntunan selain tuntunan Nabi Muhammad lebih sempurna, atau berkeyakinan bahwa hukum selain dari beliau lebih baik, seperti mereka yang mengutamakan aturan-aturan manusia yang melampaui batas serta menyimpang dari hukum Allah dan menyampingkan atau melampaui batas hukum Rasulullah. Maka orang yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang yang kafir. Yang kelima, membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah meskipun ia sendiri mengamalkannya. Orang yang sedemikian ini adalah orang-orang yang kafir, karena Allah telah berfirman, demikian itu adalah dikarenakan mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah menghapuskan atau pahala segala amal perbuatan mereka. Yang keenam, memperolok-olok sesuatu dari ajaran Rasulullah atau memperolok-olok pahala maupun siksaan yang telah menjadi ketetapan agama Allah, maka orang yang demikian menjadi kafir, karena Allah telah berfirman, Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nahuddu wa nal'abu qul abi alallahi wa ayyihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Rasulnya kamu selalu berolok-olok?
Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Atau hasutan-hasutan orang-orang munafik dan ancaman Allah terhadap mereka. Yang ketujuh, yaitu sihir diantaranya adalah ilmu guna-guna yang merubah kecintaan seorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian, atau yang menjadikan seseorang mencintai orang lain atau sesuatu yang dibencinya dengan syaitan, dan orang yang melakukan hal itu adalah kafir, karena Allah telah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya sedang kedua malaikat itu tidak mengajarkan atau suatu sihir kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Yang kedelapan, membantu dan menolong orang-orang musyrik untuk memusuhi kaum muslimin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu ul yahuda wan nasara awliya a'baduhum awliya ba'din. Sadaqallahul azim. Yang artinya berkeyakinan bahwa Surat Al-Maidah ayat 51, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Yang kesembilan, yang terakhir, yang ke-10, berpaling dari agama Allah dengan tanpa mempelajari dan tanpa melaksanakan ajarannya. Allah berfirman, surat As-Sajdah ayat 22. Yang ke-9, berkeyakinan bahwa sebagian manusia diperbolehkan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka yang berkeyakinan seperti ini adalah kafir. Allah berfirman, surat Al-Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi khairul islami diyanna falan yu'bala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim. Surat Al-Imran ayat 85, yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Yang ke-10, berpaling dari agama Allah dengan tanpa mempelajari dan tanpa melaksanakan ajarannya. Allah berfirman, surat As-Sajdah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimma zukkira bi ayati rabbihim summa adadu anha inna minal mujrimin muntakimun. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Surat As-Sajdah ayat 22, yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Perintah Allah supaya menerima Al-Quran dengan yakin. Dalam hal-hal yang membatalkan keislaman ini, tak ada perbedaan hukum antara yang main-main, yang sungguh-sungguh, atau yang sengaja melanggar, ataupun yang takut, kecuali orang yang dipaksa. Semua itu merupakan hal-hal yang paling berbahaya dan paling sering terjadi. Maka setiap muslim hendaknya menghindari dan takut darinya. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang mendatangkan kemungkarannya dan kepedihan siksaannya. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada makhluknya yang terbaik, para keluarga dan para sahabat beliau. Dengan ini maka habis dan selesai kata-katanya rahimahumullah, termasuk dalam nomor 4. Orang yang berkeyakinan bahwa aturan-aturan dan perundangan-perundangan yang diciptakan manusia lebih utama daripada syariat Islam, atau bahwa syariat Islam tidak tepat untuk diterapkan pada abad ke-20 ini, atau berkeyakinan bahwa Islam adalah sebab kemunduran kaum. Hal-hal yang membatalkan keislaman muslimin, atau berkeyakinan bahwa Islam itu terbatas dalam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja dan tidak mengatur urusan kehidupan yang lain. Juga orang yang berpendapat bahwa melaksanakan hukum Allah dan memotong tangan pencuri atau merajam pelaku zina atau muhsan yang telah kawin tidak sesuai lagi di masa kini. Juga orang yang berkeyakinan diperbolehkannya pengetarapan hukum selain hukum Allah dalam segi muamalat syariah, seperti perdagangan sewa-menyewa, pinjam-meminjaman, dan lain sebagainya, atau dalam menentukan hukum pidana, atau lain-lainnya, sekalipun tidak disertai dengan keyakinan bahwa hukum-hukum tersebut lebih utama daripada syariat Islam. Karena dengan demikian ia telah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Menurut kesepakatan para ulama, sedangkan setiap orang yang telah menghalalkan apa yang sudah jelas dan tegas diharamkan oleh Allah dalam agama, seperti zina, minum arak, riba, dan penggunaan perundang-undangan selain syariat Allah, maka ia adalah orang-orang yang kafir menurut kesepakatan para umat Islam. Kami mohon kepada Allah agar memberi taufik kepada kita semua untuk setiap hal yang diridhoinya, dan memberi petunjuk kepada kita dan kepada seluruh umat Islam jalannya yang lurus. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha dekat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kalian saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.